Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Syam dalam Fundamental in 60 Second. Untuk data yang pertama dimulai pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, yaitu dari Australia. Ada monetary policy meeting minutes, yaitu meeting dari Australia, dan ini diprediksi akan hawkish dan bisa menguatkan mata uang dolar Australia. Dan masih di jam yang sama, di pagi hari, kita juga punya data dari Australia juga, yaitu Wage Price Index yang dirilis quarter per quarter. Untuk data ini diprediksi akan dikeluarkan dengan angka yang sedikit menurun dibanding dengan periode sebelumnya, yang mana biasanya ini bisa melemahkan mata uang dolar Australia dalam skala menengah. Data selanjutnya ada dari CND, yaitu Industrial Production yang dirilis years per years atau setahun sekali. Dan untuk data ini diprediksi akan mengalami kenaikan. Ini bisa menguatkan beberapa mata uang termasuk harga atau nilai dari emas. Masih di hari Selasa kita punya data dari Inggris atau GBP, yaitu Claimant Count Change, dan diprediksi untuk data ini akan sedikit mengalami kenaikan dibanding dengan periode sebelumnya. Data ini bisa menguatkan pound sterling ke level tertinggi di minggu yang lalu. Dan untuk di hari Selasa ini, untuk Bank Nasional Euro atau ECB itu holiday atau libur, jadi kemungkinan volatilitas untuk pergerakan mata uangnya akan sedikit menurun dibanding dengan pekan yang lalu. Dan masih di hari Selasa kita punya data dari Kanada, yaitu CPI yang dirilis month per month, years per years, dan trim CPI. Ketiga data ini diprediksi akan sedikit mengalami penguatan dibanding dengan periode sebelumnya, dan ini bisa menguatkan mata uang dolar Kanada dalam skala menengah atau mungkin dalam skala mingguan. Masih di hari Selasa malam kita punya data dari Amerika, yaitu Core Retail Sales yang dirilis month per month. Dan untuk data ini diprediksi akan mengalami sedikit kenaikan sekitar 0,2%, dan ini bisa menguatkan mata uang dolar Amerika. Untuk skala harian bahkan 2-3 hari ke depannya akan terjadi penguatan terhadap dolar Amerika. Masih di hari Selasa malam kita punya data dari Amerika juga, yaitu Empire State Manufacturing Index, dan untuk data ini diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,4%, dan ini bisa sedikit melemahkan mata uang dolar Amerika di awal pekan ini. Dan masih di Selasa malam kita punya data dari Amerika, yaitu Retail Sales yang dirilis month per month. Untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami penguatan atau kenaikan dibanding dengan periode sebelumnya sebesar 0,2%, dan ini bisa memberi dorongan lebih untuk dolar Amerika menguat di pekan ini. Pada hari Rabu pagi kita punya data dari New Zealand, yaitu suku bunga atau official cash rates, dan untuk suku bunganya diprediksi akan tetap. Biasanya ketika suku bunga tetap seperti ini bisa memberikan dampak yang negatif terhadap mata uang dolar New Zealand, dan ini bisa melemahkan dolar New Zealand terhadap beberapa mata uang yang lainnya. Dan pada hari Rabu sore kita punya data dari Inggris, yaitu CPI yang dirilis years per years atau per 1 tahun sekali, dan untuk data ini diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 0,9%, dan ini bisa melemahkan mata uang pound sterling, terutama kalau kita lihat ke beberapa mata uang utama termasuk yen Jepang yang kalau kita lihat di minggu lalu dia mencapai harga tertingginya. Pada hari Kamis dini hari jam 1 waktu Indonesia bagian Barat atau GMT+7 kita punya data dari Amerika, yaitu FOMC Meeting Minutes, dan data ini biasanya akan cukup diperhatikan karena membahas banyak kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak Amerika termasuk untuk suku bunganya. Dan pada hari Kamis kita punya data dari Australia, yaitu unemployment change atau perubahan tenaga kerja, dan diprediksi untuk perubahan tenaga kerja ini akan mengalami sedikit kenaikan dibanding dengan periode sebelumnya. Ini bisa menguatkan mata uang dolar Australia, dan ini juga bisa membuat dolar Australia mencapai level tertingginya di pekan ini. Sekian dari saya Syam untuk data fundamental in 60 second di minggu ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Bye bye.